Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berjumpa kembali kita di kelas bakat, masih pada strength activities, namanya masuk pada cluster listening bagian 2 ya. Masih ingat cluster listening bagian pertama? Semoga masih diingat. Kita lanjutkan cluster listening bagian kedua. Cluster listening ada di bagian kiri bawah R dengan lingkaran kuning ya, pada wilayah individual. Kemudian aktivitas yang berhubungan dengan otak kiri bawah dan merupakan aktivitas yang merupakan hard skill ya. Hard skill itu adalah sesuatu yang nanti akan bisa digantikan oleh mesin sebenarnya ya, tapi masih butuh sentuhan manusia. Reasoning aktivitas individual yang menggunakan akal pikiran untuk menjawab kenapa dan bagaimana serta melakukan penilaian atau assessment. Berada di kiri bawah ada 3 kelompok. Kita sudah mempelajari aktivitas cluster listening pada bagian pertama, yaitu pada kelompok evaluator. Hari ini kita akan bahas aktivitas cluster ini pada bagian kelompok restorer dan explorer. Kelompok restorer terdapat aktivitas sebagai berikut, yaitu diagnosing, identifying, dan restoring. Ini ada kelompok restorer, ada 3 aktivitas yang ada di kelompok restorer. Kemudian di kelompok explorer ada 4 aktivitas, yaitu appraising, observing, researching, dan surveying. Jadi restorer ada 3 aktivitas, di kelompok explorer ada 4 aktivitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang diagnosing ya, kelompok restorer. Diagnosing adalah aktivitas mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah, mendiagnosa ya. Ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter, mendiagnosa penyakit, seorang teknisi mendiagnosa penyakit sebuah mesin ya, nggak bisa berfungsi, seperti kenapa, seperti itu didiagnosa, atau penyebab kerusakan yang lain. Kemudian identifying, yaitu mengidentifikasi, mengenali sesuatu atau seseorang agar dapat memastikan kejelasan identitas sesuatu atau seorang tersebut ya. Mengidentifikasi, misalkan mengidentifikasi sebuah temuan mayat gitu ya, atau mengidentifikasi berdasarkan sidik jarinya, DNA-nya ya, mengidentifikasi masalah ya. Dicari dulu kenapa hal itu terjadi ya, satu persatu dicatat, kemudian baru dicari sebuah solusinya. Kemudian aktivitas berikutnya adalah restoring. Restoring adalah memperbaiki dan mengembalikan sesuatu atau seseorang kepada fungsinya semula ya. Setelah didiagnosa, diperkirakan, kemudian diidentifikasi, kemudian baru diperbaiki ya. Seorang montir memperbaiki kerusakan, seorang restorasi bangunan ya, memperbaiki atau mengembalikan bangunan seperti semula ya, fungsi bangunan seperti semula. Kemudian seorang dokter, seorang ahli tulang, seorang ahli gigi yang memperbaiki kerusakan organ, atau ada namanya badan restorasi gambut yang memperbaiki fungsi area rawa atau gambut seperti itu ya. Memperbaiki, mengembalikan sesuatu atau seorang kepada fungsinya semula. Jadi yang rusak menjadi lebih bisa bermanfaat lagi. Nah, kemudian pada cluster atau kelompok explorer ada appraising. Appraising itu menaksir atau menilai barang atau harga dari suatu produk, bangunan, tanah, perusahaan, dan lain-lain ya. Menaksir ini harganya sekian gitu. Biasanya perusahaan bank bekerjasama dengan seorang appraiser, tekanannya untuk menilai sebuah tanah, sebuah rumah untuk dinilai harganya berapa ya, seperti itu, untuk dijual kembali atau untuk memberikan pinjaman kepada orang yang akan membeli rumah atau tanah ya, sehingga ajuan pinjamannya di ACC atau diterima oleh bank atau tidak dari hasil pricing tadi itu, appraiser yang sudah memperkirakan menaksir harga berdasarkan harga rata-rata pada saat itu.
Kemudian aktivitas berikutnya adalah observing. Observing ini memperhatikan seorang atau sesuatu dengan teliti, khususnya untuk kepentingan ilmiah, ya, mengobservasi, memperhatikan, mengamati atau mengobservasi cuaca, kemudian binatang, serangga, ya, atau apa saja, ya, bintang-bintang, ya, untuk tujuan kepentingan ilmiah, ya, diobservasi, kemudian untuk diteliti lebih lanjut, ya. Kemudian berikutnya adalah surveying, ya, mensurvey. Ya, mensurvey itu memperhatikan suatu atau seorang dengan seksama, khususnya untuk membuat sebuah opini atau laporan. Ya, survei wilayah, survei penduduk, ya, survei harga, survei macam-macam, ya, survei customer, ya, pasar. Nah, kemudian dibuat laporannya untuk menjadi acuan program berikutnya, ya, survei program berikutnya atau penelitian berikutnya. Nah, berikutnya adalah researching, ya, riset, ya, melakukan penelitian terhadap sesuatu secara terencana untuk menemukan fakta, memperbaiki atau membuat teori baru, atau mengembangkan rencana tindakan berdasarkan fakta yang ada. Nah, jadi dari mengidentifikasi, kemudian mengobservasi, mensurvei, ya, seperti itu, kemudian dibuat riset, ya, jadi hasil-hasil itu yang ada, data yang didapat dari hasil observasi atau dari hasil riset, kemudian dianalisa, kemudian menjadi penelitian berikutnya, ya. Nah, ini semua bidang bisa, ya, tidak hanya pada ranah sains saja gitu, tapi ranah sosial juga bisa, ya, riset pasar dan sebagainya. Demikian untuk aktivitas-aktivitas yang berada di cluster reasoning pada kelompok restorer dan explorer. Ada 7 aktivitas. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, dan kalian cek lagi apakah di dalam cluster map, ya, sekarang cluster map kalian ada warna merah bagian dalam di cluster ini, ya. Nah, inilah yang harus kalian asah, ya, merupakan potensi kalian yang harus diasah, ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.